Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Melia dari Prodi Gizi angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang apa itu histamin dan antihistamin. Yang pertama, saya akan membahas apa itu histamin. Histamin merupakan molekul hidrofilik yang terdiri dari cincin imidazol dan grup amino yang dihubungkan oleh dua grup metilen. Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel di dalam tubuh ketika tubuh mengalami reaksi alergi atau infeksi. Kemudian, fungsi-fungsi dari histamin. Pada dasarnya, zat histamin berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Histamin juga terlibat di dalam sistem kekebalan tubuh, mengatur fungsi dari sistem pencernaan, dan berfungsi sebagai neurotransmitter di dalam otak, sumsum tulang belakang, dan rahim. Histamin terlibat dalam sistem peradangan dan mempunyai peran utama sebagai mediator gatal. Selanjutnya yaitu reseptor histamin. Reseptor histamin menunjukkan aktivitas konstitutif sehingga antihistamin dapat berfungsi baik sebagai antagonis reseptor netral atau agonis terbalik pada reseptor histamin. Ada dua reseptor dari histamin. Yang pertama yaitu reseptor H1 dan yang kedua reseptor H2. Yang pertama kita akan membahas tentang reseptor H1. Reseptor H1 antihistamin digunakan untuk mengobati reaksi alergi di hidung seperti gatal, pilek, dan bersin, serta untuk insomnia. Mereka juga kadang-kadang digunakan untuk mengobati penyakit gerakan atau vertigo yang disebabkan oleh masalah dengan telinga bagian dalam. Selanjutnya, reseptor H2. Reseptor H2 antihistamin digunakan untuk mengobati kondisi obat lambung seperti ulkus peptikum dan reflux asam. Selanjutnya, metabolisme pembentukan histamin. Produk histamin pada keadaan normal terdapat secara alami dan berasal dari pertukaran zat histidin melalui proses dekarboksilasi secara enzimatis. Asam aminohistidin akan masuk ke dalam tubuh dari makanan yang kaya akan protein dan telah dikonsumsi oleh tubuh. Pada berbagai jaringan tubuh, terutama pada usus halus, histidin akan diubah menjadi histamin. Selanjutnya, ada efek histamin di dalam tubuh. Jika produksi histamin di dalam tubuh tidak bisa dikendalikan, maka tubuh akan merasakan beberapa gejala yang mirip dengan alergi, seperti gatal, kulit kemerahan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, dan masih banyak lainnya. Obat dari histamin atau obat dari alergi yaitu namanya obat antihistamin. Obat antihistamin ada dua generasi. Yang pertama, generasi pertama seperti ciproheptadin, ketotifen, promethazine, dan lain-lain, masih banyak. Sedangkan obat antihistamin generasi kedua ada cetirizine, loratadine, desoraratadine, dan banyak yang lain. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari obat antihistamin generasi kedua, yaitu cetirizine. Cetirizine bermanfaat meredakan gejala alergi. Cetirizine tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, dan drop. Cetirizine ini terbuat dari komposisi cetirizine HCl 10 mg. Selanjutnya kita akan membahas tentang farmakodinamik dari cetirizine. Mekanisme kerja obat cetirizine pada konstriksi otot polos seperti pada kondisi spasmo bronkus akibat reaksi alergi adalah dengan menginhibisi efek histamin pada otot polos tersebut. Kerja obat terhadap terjadinya vasokonstriktor histamin adalah dengan memberikan efek vasodilator dengan cara mengaktifasi reseptor H1 pada sel-sel endotelial. Cetirizine juga bekerja dengan menghalangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh pelepasan histamin. Selain itu, kerja obat yang menekan pada aksi histamin pada saraf aksi akan mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi. Selanjutnya, farmakokinetik dari obat cetirizine, yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama absorpsi, selanjutnya distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama kita akan membahas absorpsi dari cetirizine. Cetirizine diabsorpsi cepat setelah konsumsi per oral. Bioavailabilitasnya obat ini kurang dari 70%. Konsentrasi puncak tercapai dalam waktu sekitar 1 jam. Dan masa kerja obat sekitar 12-24 jam.
Sedangkan distribusinya sekitar 93 obat cetirizin dalam plasma darah terikat dengan protein. Selanjutnya, metabolisme. Sebagian kecil obat cetirizin dimetabolisme di hati, dan obat mengikuti siklus enterohepatik. Selain itu, cetirizin juga dimetabolisme secara terbatas oleh oxidative dealkylation menjadi suatu metabolit yang aktivitas antihistaminnya dapat diabaikan. Selanjutnya, tahap akhir dari farmakokinetik cetirizin yaitu eliminasi. Waktu paruh eliminasi obat sekitar 8 jam. Ekskresi cetirizin sebagian besar sekitar 70% dikeluarkan melalui urin, di mana sekitar separuh obat dalam bentuk tidak berubah. Sebagian kecil obat, yaitu 10%, dibuang melalui feses. Ada juga interaksi obat cetirizin dengan obat lain. Contohnya, cetirizin ini akan menyebabkan kantuk bila digunakan dengan alkohol atau obat dolusektin, alprazolam, lorazepam, dan zolpidem. Yang kedua, cetirizin akan berkurang aktivitasnya jika digunakan bersama dengan obat asma teofilin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.